Sekarang kita belajar firman Tuhan, saudara. Seri terakhir take over, terus dikatakan take over, ambil alih, saudara. Semua yang sudah Tuhan janjikan, ambil alih. Semua yang sudah Tuhan sediakan, saudara. Tentang pengampunan, keselamatan, tentang kesehatan, ambil alih lagi. Tentang kerukunan, kebahagiaan rumah tangga, ya, itu ambil alih, saudara. Semua yang Tuhan janjikan tentang studi saudara, tentang pekerjaan, keuangan, tentang pelayanan komsel, saudara, ambil alih. Yang sudah dijanjikan, rema yang Tuhan berikan pada saudara, ambil alih, saudara. Dan Tuhan akan menyertai, dan itu akan menjadi kenyataan, saudara. Bahkan yang sudah ada tapi hilang, tapi dirampas oleh iblis atau apapun, saudara, sempat hilang, ambil alih lagi, tarik balik lagi, dan saudara akan mengalami sesuatu. Hari ini untuk gongnya, temanya adalah rebut dan menangkan. Katakan, rebut dan menangkan, saudara. Salah satu definisi dari take action adalah rebut dan menangkan, saudara. Harus ada langkah untuk memperjuangkannya, rebut untuk menang, saudara. Iya, take action sendiri punya pesan. Tuhan sudah sediakan tanah Kanaan, tanah perjanjian, saudara. Bangsa Israel tidak bisa hanya mengimani saja, mendoakan saja. Harus ada take over, harus ada langkah, harus ada perjuangan, dan Tuhan menyertai. Baru setelah itu bisa didapatkan. Ini sama. Hari ini temanya apa, saudara? Tadi rebut dan menangkan. Sekali lagi temanya apa, saudara? Rebut. Rebut dan ambil itu beda. Kalau ambil misalnya saudara ke sini, ya, ini ambil, ya, air minum ini, saudara ke atas tinggal ambil, saudara. Tapi rebut itu punya konotasi yang beda. Oh, rebut itu punya arti harus usaha, harus berjuang, saudara, harus bergumul, berjuang sungguh-sungguh. Sebab belum tentu, saudara, diizinkan mudah gitu. Seringkali ada tantangan, seringkali ada halangan, seringkali ada, ya, kesulitan. Harus berjuang, harus bertindak, harus terus pantang menyerah, rebut kembali. Itu namanya rebut. Ada usaha yang sungguh-sungguh, dan Tuhan akan menolong, dan Tuhan akan menyertai, dan Tuhan akan memberikan kemenangan yang luar biasa, saudara. Yosua 18 ayat 2 sampai 3. Pada waktu itu masih tinggal 7 suku. Katakan, saudara, masih tinggal 7 suku, saudara, di antara orang Israel yang belum mendapat bagian milik pusaka. Artinya mereka itu punya 12 suku. Setiap maju take over dapat, saudara, maka diserahkan satu suku. Take over lagi, saudara, dapat, serahkan suku kedua. Take over lagi, dapat ketiga. Dan saya baca artinya itu sudah 5. Tapi diingatkan Yosua, masih ada 7 yang harus di take over, yang harus diperjuangkan, yang harus direbut tadi, saudara, untuk dimenangkannya, saudara. Ayat ketiga, sebab itu berkatalah Yosua pada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malasan? Jangan malas-malasan, bangkit, berjuang, usaha, sungguh-sungguh, sehingga tidak, ya, jangan bermalas-malasan, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Tuhan itu sudah memberikan, sudah menyediakan, hanya butuh kamu berjuang, berusaha, sungguh-sungguh, jangan malas-malasan, saudara. Kalau mereka malas-malasan, ya enggak menjadi kenyataan. Kalau mereka sungguh-sungguh take action, berjuang sungguh-sungguh, maka satu demi satu mereka dapatkan, saudara dapatkan, satu persatu saudara dapatkan, dan saudara akan mengalami sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Iya, sehingga sungguh-sungguh take over menjadi kenyataan. Lalu yang berikutnya, yang diperjuangkan, yang direbut, yang di take over, harus yang benar, yang baik, yang mulia. Jangan yang tidak baik, tak imani, itu istrinya itu tak rebut dari istriku. Lah, itu bukan take over yang diajarkan oleh firman Tuhan. Itu mobilnya orang, ambil supaya jadi tidak, saudara. Tapi yang baik, yang benar, yang mulia. Tepuk tangan yang meriah
1 Timotius 6 ayat 10 sampai 12. Karena akar segala kejahatan ialah apa? Cinta uang. Jadi jangan goalnya cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, iya, tetapi engkau hai manusia Allah. Siapa di sini manusia Allah? Angkat tangan, saudara. Ini ada pesan dari Tuhan. Jauhilah semua itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kejar yang itu. Ayat 12, bertandinglah, ada pertandingan dalam pertandingan iman yang benar. Dan sekarang katakan semua bersama-sama, rebutlah hidup yang kekal. Sekali lagi, rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi yang di take over, yang diperjuangkan sungguh-sungguh adalah semua yang baik, yang mulia. Saudara, dikatakan di sini, saudara, rebutlah, saudara, hidup yang kekal, yang kekal. Artinya kehidupan yang sungguh-sungguh, saudara, selama-lamanya kehidupan kekal. Kita hidup di dunia, ada banyak yang kita perjuangkan untuk kebutuhan kita. Kita harus berjuang hidup di dunia tentang kebutuhan-kebutuhan kita. Itu baik, saudara, nggak salah. Tapi jangan sampai hanya mengejar uang saja, cinta uang, sampai mengejar uang, sampai melanggar firman Tuhan, sampai korbankan keluarga, korbankan ibadah. Jangan sampai, saudara. Ingat ada yang lebih mulia, ingat ada yang lebih berharga. Kejar, rebut tentang kehidupan kekal, supaya engkau dapatkan kehidupan kekal. Karena kehidupan kekalmu akan menopang kau juga dalam kehidupan dunia, saudara. Jadi sekali lagi, jangan, saudara, yang diartikan take over ini untuk hal yang tidak baik, tetapi untuk hal yang baik, untuk hal yang benar, untuk hal yang kekal, saudara, yang dikehendaki oleh Tuhan. Raja Daud, saudara, punya goal yang luar biasa dalam hidupnya. Raja Daud ini selalu, saudara, punya goal apa yang dikejar, yaitu merebut hatinya Tuhan, supaya sungguh-sungguh dia dapatkan hatinya Tuhan. Kalau saudara pelajari sejak kecil, ya, Daud itu, saudara, dengan keluarganya sebenarnya tidak terlalu dianggap, tapi dia punya satu goal, hidup yang mendekat pada Tuhan, hidup yang memuliakan Tuhan, hidup yang menyenangkan hatinya Tuhan. Dia berusaha merebut hatinya Tuhan, dia berusaha untuk menyenangkan hatinya. Sejak kecil dia senantiasa menyembah Tuhan, dia senantiasa memuji Tuhan. Itu sejak dari kecil. Sekalipun dia disuruh ngembalakan 2-3 ekor dombanya, dia tetap saja memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ucapan syukur. Dalam kesendirian dia mendekat pada Tuhan, sampai hidupnya dekat dengan Tuhan, sampai dia dapat hatinya Tuhan, sampai dia berkenan, sampai jadi orang yang disukai oleh Tuhan. Dan ternyata apa yang dia lakukan justru memberkati hidupnya di dalam dunia, sehingga Tuhan terkesan, sehingga Tuhan pilih dia, sehingga Tuhan angkat dia jadi raja, sehingga Tuhan sertai dia, sehingga Tuhan berikan kemenangan, Tuhan berikan pertolongan, sehingga Tuhan backup senantiasa. Tuhan punya janji luar biasa. Kenapa? Dia punya goal yang benar. Kita ngejar berkat, kadang-kadang berkat lari terus. Betul, saudara? Setengah mati. Kita kejar Tuhan, berkatnya ngejar kita. Betul, saudara? Jangan lupa Tuhan itu sumber segala sesuatunya. Jangan, saudara, ini yang paling penting malah dikalahkan dengan yang kedua. Nanti kita akan perjuangannya salah, atau akhirnya kita nggak dapat. Karena hanya dari Tuhanlah segala-galanya bisa terjadi. Kejarlah hatinya Tuhan, kejarlah perkenanan, kejarlah kehidupan kekal. Saudara akan dapatkan kasih karunia yang luar biasa. Rupanya nurun ke anaknya, yaitu Salomo, saudara.
Daud juga ngejar untuk membalas hatinya Tuhan, menyenangkan Tuhan, mau membangun bait Allah. Sampai Tuhan terkesan, sampai Tuhan berkata, aku belum pernah perintahkan siapapun bangun bait Allah, rumah Allah. Engkau tergerak sendiri, maka sekalipun aku sudah berkati engkau luar biasa, aku akan berkati engkau lebih luar biasa lagi. Sampai keturunanmu akan dapat anugerah kasih karunia. Kalau nanti keturunanmu melakukan sekarang seperti Saul, tidak langsung aku buang, tidak langsung aku hukum, masih ada kemurahan, masih ada kesempatan. Dan Tuhan berkata, bait Allah yang engkau bangun bukan engkau, sebab tanganmu sudah berlumuran darah untuk perang terus, tapi anakmu Salomo. Saudara, maka pada zaman Salomo bangun bait Allah, bangun bait Allah. Menjelang bait Allah selesai, Salomo itu cari tempat pengorbanan yang paling besar, karena dia ingin memberikan korban bagi Tuhan yang paling banyak, saudara. Dan dia persembahkan luar biasa sampai Tuhan hatinya itu tersentuh. Salomo mendapat hatinya Tuhan. Malam-malam langsung Tuhan berkata, Salomo, engkau sudah memberikan aku terus, ya seperti itu, hatimu hati memberi. Sekarang ganti aku yang mau memberi. Mintalah apa yang kau ingin aku berikan. Salomo berkata, aku masih muda, ini tugasnya sangat besar. Berikan aku hikmat, berikan aku hati yang bijaksana, supaya aku bisa membangun kerajaan dengan baik, supaya aku bisa memimpin umatmu dengan baik. Saudara, ternyata itu lebih menyentuh hatinya Tuhan. Tuhan berkata, Salomo, engkau tidak minta kekayaan, kedudukan, kemakmuran, tapi engkau minta sesuatu yang mulia. Berikan hikmat supaya bisa memimpin dengan baik, berikan marifat supaya bijaksana. Aku berikan yang kau minta, bahkan yang tidak kau minta aku juga tambahkan padamu. Kekayaan aku tambahkan, kedudukan aku tambahkan, kemasyhuran aku tambahkan. Kenapa, saudara? Mengejar yang benar. Betul? Take over, kejar yang benar, saudara. Kalau saudara mengejar yang benar, yang baik, yang memuliakan Tuhan, saudara akan lihat perkenanan Tuhan limpah dalam hidupmu. Amin. Jadi jangan tinggalkan kehidupan doamu, hubungan pribadimu dengan Tuhan. Jangan tinggalkan ibadah, jangan tinggalkan pelayanan, saudara. Jangan tinggalkan pondok Daudmu. Saudara bangun sungguh-sungguh dekat Tuhan, mengasihi Tuhan, tapi juga mengasihi sesama. Saudara doa sungguh-sungguh, tapi juga usaha sungguh-sungguh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan, saudara. Lah apa yang paling disukai Tuhan? Apa yang paling menyenangkan hati Tuhan? Bisa menjadi persembahan yang paling disukai, saudara, yaitu jiwa-jiwa yang diselamatkan. Jiwa yang diselamatkan. Tepuk tangan untuk Tuhan. 1 Timotius 2 ayat 3 dan 4. Itulah yang baik dan menyenangkan hati Allah, menyelamatkan kita. Itu yang dipandang Tuhan. Ia atau Tuhan mau supaya semua orang diselamatkan dan mengetahui yang benar. Di sini, saudara, Paulus sedang ngajar Timotius tahu sesuatu yang baik, yang penting hatinya Tuhan, yaitu menyelamatkan. Kita diselamatkan, tapi Tuhan juga mau supaya semua orang sedapat mungkin diselamatkan. Lakukan yang benar. Kalau sudah bisa tahu, itulah detak jantungnya Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah Bapa pada manusianya, sampai dikaruniakan anaknya yang tunggal. Detak jantungnya Bapa surgawi juga itulah detak jantungnya Tuhan. Dia Allah rela dilahirkan sebagai manusia supaya selamatkan manusia. Dia rela dilahirkan di kandang binatang supaya bisa selamatkan semua golongan bawah, menengah sampai atas bisa datang ke situ. Ya, setelah itu dia besar, dia bekerja rela tinggalkan pekerjaannya untuk beritakan Injil supaya semua orang bisa dengar Injil, kabar keselamatan. Setelah itu dia berikan dirinya, ditangkap,
diadili, divonis sebagai orang bersalah, lalu dihukum, lalu disiksa, saudara, dengan semua penderitaan, ditimpakan semua kutuk, saudara. Dia rela supaya apa? Terciptalah pengampunan, keselamatan. Dia terima semua sampai dia berkata sudah selesai. Sehingga sungguh-sungguh ya Tuhan Yesus siapkan pengampunan, keselamatan bagi semua orang, bagi setiap kita. Kita bisa seperti ini, selamat karena artinya Tuhan, apa yang dia lakukan, kita bisa selamatkan, betul? Tapi ada panggilan, saudara, supaya kita mau dipakai oleh Tuhan, selamatkan yang lain karena hati Tuhan, bukannya kita. Semua orang bisa diselamatkan. Beri tepuk tangan yang meriah. Yudas 1 ayat 23a, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas tadi, saudara. Sungguh-sungguh menjual mereka dari api, artinya dari api neraka. Jangan sampai mereka masuk neraka, jatuh neraka. Itu ngeri, itu penderitaan yang luar biasa, nggak ada bandingnya. Itu sengsara luar biasa. Jangan sampai ada keluarga kita yang nantinya jatuh ke neraka karena belum mendapat keselamatan orang lain. Jangan sampai. Maka Paulus wanti-wanti sungguh-sungguh, selamatkan mereka, beritakan Injil. Ya Yudas yang berkata seperti ini, saudara, luar biasa sekali. Saudara, saya juga merenungkan betapa ngerinya kalau seorang tidak dapat pengampunan sampai masuk api neraka. Itu sudah celaka di atas segala celaka. Kita harus punya hati belas kasihan kepada sesama kita, apalagi keluarga kita. Perjuangkan sungguh-sungguh, rebut mereka dari api neraka. Oh, bisa kembali kepada Tuhan, kembali pada Allah Bapa, kembali ke surga. Dan itu anugerah yang luar biasa. Sehingga perintah ini menjadi perintah yang penting, menjadi perintah yang agung, sampai disebut amanat agung, saudara. Ini harus dilakukan. Matius 28 ayat 19-20, karena itu pergilah. Jadi kenapa, saudara? Jadi kenapa, saudara? Semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan padamu. Dan ketahuilah apa, saudara? Aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Ada amanat agung daripada Tuhan. Jangan diam saja. Ayo keluar, ayo pergi, selamatkan jiwa, muridkan mereka, jadikan murid Yesus, ajarlah mereka, baptislah mereka. Tuhan berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai zaman. Karena itu detak jantungnya Tuhan. Waktu kita mau taat, mulai, saudara, beritakan Injil, take action supaya orang diselamatkan. Tuhan menyertai kita, Tuhan menyertai kesaksian kita, Tuhan menyertai ajakan kita, Tuhan menyertai apa yang kita perjuangkan. Sekian saudara dan saya bisa dipakai Tuhan. Selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Yang namanya amanat agung, itu amanat yang besar, itu amanat yang penting, itu absolut. Bukan boleh dilakukan, boleh dengan tidak, bukan gitu, saudara. Harus. Ini perintah yang agung, perintah yang absolut, perintah yang harus dilakukan, bukan tambahan, saudara. Seperti mobil, kalau saudara beli mobil harus ada bannya atau enggak, saudara? Harus ada roda bannya atau harus ada apa enggak? Harus, enggak bisa tidak. Saudara beli harus, saudara mau pakai harus. Tapi kalau peleknya, aksesorisnya itu, di peleknya ada itu ya, apa namanya, tutup peleknya itu harus atau tidak? Tidak. Itu aksesoris. Boleh ada, boleh tidak. Boleh dipercantik, boleh tidak. Itu dia absolut. Sudah dengar amanat agung seperti tadi, itu banyak, nggak bisa tidak. Itu keharusan, itu amanat, itu perintah, itu amanat yang penting, itu amanat yang agung, itu perintah Tuhan yang penting. Amin, saudara. Kisah Rasul 19 ayat 10. Hal ini dilakukannya 2 tahun, sampai 2 tahun diperjuangkan terus lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani.
Paulus berjuang sampai 2 tahun, sampai semua orang dengar Injil, sampai orang semuanya bisa diperjuangkan untuk diselamatkan. Karena itu amanat agung, itu penting, yang harus dilakukan, yang harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Amin, setuju saudara? Harus berjuang, saudara. Oh, bisa dimulai dari yang kecil. Bisa mulai 1 orang, minimal selamatkan 1 orang. Itu slogan kita, minimal melangkah dulu sampai ada 1 orang selamatkan. Nanti akan ditambah lagi, nanti akan lebih banyak lagi, nanti ditambah lagi, nanti lebih banyak lagi. Hanya saudara bisa dipakai Tuhan, selamatkan sangat banyak orang. Amin. Roma 16 ayat 5. Saudara, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasih, yang adalah apa? Apa saudara? Buah pertama atau buah sulung. Ini yang pertama diselamatkan dari daerah Asia untuk Kristus. Jadi waktu Paulus masuk dari Asia ini, Asia kecil zaman dulu, ini seperti daerah Turki, pertama kali diselamatkan 1 orang, Epenetus tadi, tidak langsung selamatkan banyak. Paulus berjuang dan hanya 1 orang ini diselamatkan. Setelah itu tambah lagi, setelah itu tambah lagi, setelah itu tambah lagi, 10 orang, mungkin 50 orang, mungkin 100 orang, makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak, makin banyak, dan makin banyak. Saudara, setiap saudara juga sama. Jangan diem saja, jangan males-malesan. Setiap jemaat, setiap pelayan Tuhan, apalagi dalam nama Tuhan Yesus, setiap saudara sungguh-sungguh ya take over, sungguh-sungguh bangkit, sungguh-sungguh selamatkan jiwa. Kelompok saya jangan hanya kumpul-kumpul terus. Ada tugas yang sangat penting, jaring di mana-mana, gerak selamatkan jiwa. Harus ada gerakan, bukan hanya diceritakan, digerakkan, sungguh-sungguh bergerak, selamatkan jiwa. 1 orang, 10 orang, 100 orang, 1000 orang, bisa 1 juta orang hanya diselamatkan. Dimulai dari 1. Amin, saudara. Saya percaya itu luar biasa. Saya terus terkesan dengan kesaksian ayahnya Rick Warren di Amerika yang dipakai Tuhan luar biasa. Ceritanya ayahnya ini orang yang sangat cinta Tuhan dan cinta sesama. Saudara, dia mengasihi Tuhan tapi juga sesama. Hidupnya adalah untuk selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Terus goal utamanya selamatkan jiwa. Kemana-mana terus selamatkan jiwa. Sampai saudara, ya dia sakit atau tua, hari-hari terakhirnya dia berbaring dalam rumah sakit, sudah tidak bisa apa-apa, terus mengingau. Saudara, selamatkan jiwa. 1 orang lagi, 1 orang lagi bagi Yesus, 1 orang lagi, terus sampai mengingau. Dan akhirnya saudara, oh dia bukannya mengingau, sampai tiba-tiba bangkit turun. Orang kalau meninggal kadang-kadang itu saudara, seger dulu, kelihatan sampai sembuh. Malah setelah itu meninggal, tiba dia bangkit saudara, dia bisa turun saudara, sambil ngomong terus, selamatkan jiwa. 1 orang lagi, 1 orang lagi, terus jalan di sana, 1 orang lagi, 1 orang lagi, 1 orang lagi, 1 orang lagi. Semua tercengang karena keluarga sudah ngumpul. 1 orang lagi, akhirnya sampai kepada tim sahabat Rick Warren, tumpang tangan, lalu dinubati. 1 orang lagi, 1 orang lagi, 1 orang lagi, 1 orang lagi bagi Yesus. Saudara dengar, itu Rick Warren seperti dapat pewahyuan. Tiba-tiba bagi rema, bagi dia ini rema Tuhan, ini mandat dari Tuhan yang berikan ya mandat, perintah, selamatkan jiwa. 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi. Dia menyala, dia bangkit, dia sungguh-sungguh mulai bergerak seperti ayahnya. 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi. Dan akhirnya menjadi salah satu gereja terbesar di Amerika. Dimulai 1, bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi. Siapa mau dimulai dari 1, bertambah lagi, bertambah lagi, bertambah lagi. Diberkati saudara semua, tepuk tangan lebih meriah lagi. Saudara tahu ini adalah ya rema yang Tuhan berikan sejak gereja kita berdiri. Save the lost at any cost. Jemaat menyala, jemaat terbakar,
selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Komsel menyala, komsel bangkit, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Komselnya berkembang, komselnya berlipat ganda. Save the lost at any cost. Betul, saudara? Itu tetap menjadi tema kita. Ya, visi kita. Ya, kasih Tuhan dengan segala hati, kasih sesama, kasih sesama. Itu slogannya adalah save the lost at any cost. Selamatkan jiwa, berapapun harganya. Selamatkan jiwa, berapapun harganya. Ayo kita bangkitkan, ayo kita gerakkan, ayo kita bergerak. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Setiap kita dipakai Tuhan, setiap komsel dipakai Tuhan, luar biasa. Amin, saudara. Dalam selamatkan jiwa, kita harus bangun kesatuan. Gereja Tuhan harus bersatu. Gereja mula-mula sehati, sepikir, sejiwa, satu visi, satu kegerakan. Sehingga mereka menjadi pasukan yang kompak. Sehingga mereka bergerak bersama-sama. Terus selamatkan jiwa. Sehingga dikatakan setiap hari ditambahkan dengan orang yang diselamatkan. Setiap hari ditambahkan, 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 ditambahkan dengan orang percaya. Karena suku-suku bersatu, bergerak bersama-sama. Betul, saudara? Dalam kesatuan kan luar biasa. Saudara, sama zamannya Yosua, saudara, dengan zaman Musa beda. Zaman Musa bergerak, maju bergerak. Banyak yang rewel, banyak yang negatif, banyak yang menolak, betul nggak? Banyak yang berontak pada Musa sampai mereka itu nggak bisa bergerak, putar-putar di padang gurun. Tapi zamannya Yosua beda. Saudara baca, pada zamannya Yosua mereka sepakat, ya seperti kami mendengar berkata, kami akan lakukan. Kemana engkau suruh kami pergi, kami akan pergi. Apa yang kau suruh kami lakukan, kami akan lakukan. Luar biasa, sepakat, saudara. Sehingga sungguh-sungguh mereka jadi barisan yang kompak. Oh, sungguh-sungguh satu komando dari Yosua. Mereka cocok, mereka sepakat, jalankan. Maka mereka menang, maka mereka menang, maka mereka berhasil, karena menjadi pasukan yang kompak. Amin. Saja, saudara. Pikiran orang bisa beda-beda, cara itu bisa beda-beda, betul? Ya, seperti Yosua, dia yang ambil kendali, maka yang lain bersatu, maka kuat, maka menang. Zaman Musa terus ada banyak yang berontak macam-macam, sulit sekali. Dalam nama Tuhan Yesus, ini waktunya selamatkan jiwa. Ya, visi yang Tuhan berikan tangkap bersama, cara yang Tuhan berikan tangkap bersama, kerjakan bersama, dan kita akan lihat Tuhan menyertai. Tuhan akan berkati. Setiap hari orang yang diselamatkan, setiap hari ditambahkan orang yang diselamatkan. Di keluarga saudara juga sama. Kalau ada ya satu orang ya bersatu dengan Tuhan. Kalau sudah ada 2 orang diselamatkan, anggota keluarganya 5 misalnya, 2 orang sepakat kerjasama, doa bersama, berjuang bersama. Jadi saksikan dalam kesatuan ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Saudara, dimanapun kesatuan dalam komsel bersatu, selamatkan jiwa bersama-sama, bukan saingan, kompak. Ya, selamatkan bersama-sama. Komselnya bergerak bersama-sama, komselnya ditambah. Terus saudara dipakai Tuhan luar biasa dalam kesatuan. Amin, saudara. Bisa beda, tapi tetap ada penundukan, tetap ada ketaatan, sehingga akan menjadi satu kesatuan yang luar biasa. Siapa mau bangun kesatuan? Angkat tangan, angkat tangan. Diberkati saudara. Kesatuan di gereja, di komsel, di keluarga saudara, di tempat kerja saudara, dimanapun berada. Amin. Minggu yang lalu sampai sekarang saya sudah sampaikan kepada saudara, ayo kita bersatu memperjuangkan Bukit Doa Holy Land bersama-sama, bergandengan tangan, bersatu, berseru pada Tuhan, bersatu mendukung dengan talenta masing-masing, dengan kapasitas masing-masing, bergandengan tangan kita imani, bergandengan tangan kita doakan, bergandengan tangan kita perjuangkan bersama-sama. Saya percaya Bukit Doa Holy Land akan segera dibuka lagi, dibangun lagi, selesai. Kalau Tuhan yang sudah menyuruh, Tuhan pasti menyertai. Amin, saudara. Tuhan pasti menyertai. Ini adalah bagian saja
perjalanan. Bangsa Israel, tanah perjanjian, hari lewat nggak lancar, ada tantangan, ada kesulitan, ada hadangan, betul nggak? Tapi selama mereka bersatu, selama mereka taat pada zamannya Yosua, ada penyertaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, sehingga terus menang, sehingga terus berhasil, bahkan sampai semuanya bisa didapatkan. Ayo saudara, bersatu, jangan berhenti mendoakan, jangan berhenti mendukung, minimal lewat media. Itu luar biasa sekali. Tapi yang punya talenta yang lain, yang kena, bisa menghubungi saudara, bisa menghubungi saudara, dan macam-macam. Tuhan akan pakai saudara, Tuhan akan urapi saudara, Tuhan akan berkati saudara, Tuhan akan sertai saudara. Amin. Ya, sekarang 5 strategi ya berebut jiwa-jiwa. Supaya cepat bahasa Indonesia ya. Yang pertama, jangkaulah saudara, ya jangkauan keluarga dan teman-teman, persahabatan, kekeluargaan saudara. Tadi saya ajak, adakah keluargamu yang memang belum dapat keselamatan, pengampunan? Itu jadi perjuangan yang utama. Bawa terus saudara. Saya percaya seperti itu, dengan kesatuan maka keluargamu pasti akan diselamatkan. Karena Tuhan berkata, di mana ada satu orang saja saudara diselamatkan, dia percaya, dia taat, dia menjugakan, seluruh isi rumah tangganya akan diselamatkan. Friendship dengan pertemanan saudara, ya waktu saudara misalnya lah yang suka badminton bersama, di tempat badminton ketemu dengan teman saudara di tempat itu, saudara bisa share, saudara bisa bersaksi, saudara bisa jadi terang, saudara akan punya kesempatan selamatkan jiwa di tempat olahraga saudara, hobi saudara. Sekarang ada yang sedang viral katanya, namanya itu Fadel kalau nggak salah ya. Wah, di mana-mana seorang masuk di sana ketemu orang baru lagi. Itu sarana beritakan Injil, selamatkan jiwa. Saudara akan dipakai oleh Tuhan, ditempatkan di tempat itu. Saudara akan selamatkan orang tempat itu. Saudara akan dipakai Tuhan. Yang jalan kaki, teman-teman jalan kaki saudara, yang ada grup renang, karaoke, apapun, persahabatan saudara akan dipakai Tuhan luar biasa. Amin saudara. Dan saya percaya keluarga, teman, lingkungan siapa saja saudara, dengan pergaulan, dengan sahabatan. Ada jemaat kirim ya WhatsApp, dia senang sekali. Dia juga tergerak selamatkan jiwa. Ini sudah agak lama, sampai ngisi di kartu penuh saudara. Doakan terus, doakan terus, berusaha didekati, tapi belum jadi-jadi sampai berapa tahun saudara. Tapi dia berkata, aku tetap perjuangkan, karena aku terus ingat bahwa bahasa sering khotbah berkata, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah, jangan menyerah. Jadi aku terus sampai kartuku koplok katanya gitu, sampai sudah lusuh, tetap doakan, doakan. Dan dia kirim bersyukur tahun ini bulan Maret dia datang ke gereja, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dibaptis saudara. Jadi jemaat nggak tahu ini ada di sini apa enggak saudara, ikut komsel, bertumbuh, ikut som, bertumbuh dalam Tuhan. Dan dia berkata, aku lebih bersyukur lagi. Akhirnya ditambah satu keluarga semua juga ikut datang, juga ikut percaya, diselamatkan, baptis saudara, jadi anggota gereja, ikut komsel. Itu sukacita tersendiri. Amin. Yang kedua, melalui kesaksian. Kesaksian saudara, kesaksian itu luar biasa. Di Alkitab ada perempuan Samaria ketemu dengan Tuhan Yesus di sumur Yakub. Betul ya saudara ya, di sumur Yakub ketemu. Lalu singkat ceritalah, sampai dia itu dibukakan oleh Tuhan, sampai dia itu sadar banyak ini Mesias saudara. Lalu waktu muridnya datang, ya perempuan ini tinggalkan pekerjaannya, pergi. Oh, setiap ketemu dengan orang dia bersaksi, aku baru saja ketemu seorang yang tahu seluruh kehidupanku, dia itu mestinya Mesias gitu saudara. Bersaksi dengan banyak orang, orang yang dengar kesaksiannya diajak, ayo ke sana temukan Mesias. Orang datang banyak sekali, orang di kampung itu banyak sekali.
dibawa kepada Tuhan Yesus karena kesaksian perempuan Samaria ini. Padahal dia itu dulunya orang berdosa, saudara, perempuan dosa. Padahal baru kena Tuhan, baru jam-jam itu saja, 1 hari saja belum. Tapi sekali lagi, waktu dia beritakan Injil, nggak perlu macam-macam. Sudah tahu ayat atau belum tahu ayat, saudara, bersaksi, 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 bersaksi. Tuhan urapi kesaksiannya, Tuhan menyertai kesaksiannya. Orang banyak dijamah, diselamatkan. Apapun keadaan saudara, bagaimanapun situasi saudara, orang lama atau orang baru, kalau punya hati seperti ini, bersaksi, Tuhan urapi, Tuhan berkati, dan saudara akan dipakai. Ya, jadi berkat luar biasa sekali, saudara. Maka juga saya dorong saudara, kalau sudah ngalamin sesuatu, bersaksi. Jangan diam, minta pertolongan Tuhan, ditolong Tuhan, diam saja gitu, jangan. Saudara bersaksi, itu membalas cinta kasih Tuhan. Saudara bersaksi, itu akan berkati banyak orang. Dengan kesaksian saudara, sadar, datang pada Tuhan, diselamatkan, dia akan terima kasih. Saudara bersaksi, imanmu sendiri akan dibangun melalui kesaksianmu. Itu faedahnya luar biasa. Maka dalam nama Tuhan Yesus, saya dorong setiap saudara menjadi saksinya Tuhan. Selalu bersaksi, jadi kesaksian dalam hidupmu, jadi kesaksian dalam ceritamu. Kesaksianmu akan jadi berkat. Amin. Katakan sebelah, ayo bersaksi. Karena semua orang sudah ditolong oleh Tuhan, termasuk setiap saudara. Yang ketiga, saudara, dengan melalui apa? Kasih dan perbuatan baik. Apa saudara? Kasih dan perbuatan baik. Allah itu kasih. Kita terima Tuhan, ya saudara. Kita harus punya hidup yang penuh kasih dan perbuatan-perbuatan baik. Betul saudara ya. Karena kalau hidup kita penuh kasih, saudara, berbuat baik, orang akan lihat Tuhan, orang akan lihat kasih Tuhan melalui hidup kita. Lalu hidup kita, orang bisa lihat kasih Tuhan luar biasa ada dalam kehidupan saudara. Tuhan akan dipermuliakan. Betul saudara. Orang akan mudah dijamah. 1 Petrus 2 ayat 12, milikilah cara hidup yang baik. Jangan hidupmu nggak jadi kesaksian. Yang baik hidupmu di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari apa? Perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Lakukan, berbuatlah baik pada siapapun. Pertama, pada orang-orang kita, keluarga kita, seiman. Tapi pada semua orang, bahkan orang berbuat jahat, kita tetap berusaha berbuat baik. Terus tingkatkan kebaikan sosial. Gereja kita juga berusaha terus saudara. Semua saya ajak makin ya berusaha lagi. Ada kebaikan, ada kasih kita saudara dilakukan. Dan saya percaya itu akan jadi berkat orang lain. Tapi juga saya percaya itu akan disenangi oleh Tuhan. Orang yang suka jadi berkat, dia akan banyak diberkati. Orang yang suka menolong, dia akan selalu ditolong oleh Tuhan. Amin saudara. Itu satu. Saya mau bersaksi kesaksian yang luar biasa, saudara. Saya cerita tadi melayani di Magelang, saudara. SGL saya sana, SGL itu staf gembala lokalnya sana. Namanya Agung Rianto, saudara. Dulu pernah bersaksi, tapi ini ditambah mengalami jauh lebih besar. Jadi dia itu, saudara, diangkat jadi SGL, ya jadi yang mimpin di Magelang, saudara. Dia punya hati cinta Tuhan, tapi juga cinta jemaat, saudara. Dia berusaha, kalau yang bisa tolong, dia berusaha nolong, saudara. Satu hari, ya dia ada satu jemaatnya cari kerja, nggak pernah dapat. Terus saudara, kasihan kalau nggak kerja, nggak punya uang untuk hidup, saudara. Lalu dia dengar, ya pamannya punya pabrik kopi, kelihatannya sedang buka lowongan kerja. Lalu dia buat karyawannya ini, dia kasihan, pergi ya ke tempat pamannya pabrik kopi, dan dia perjuangkan, dia usahakan, akhirnya diterima. Jadi jemaatnya dapat pekerjaan karena dia mau memperjuangkannya, saudara. Lalu setelah selesai dia mau pamit dengan pamannya, sudah ya, ini sudah diterima ya, pamit dengan jemaatnya juga dengan pamannya, aku mau pulang. Pamannya, jangan, tunggu dulu di sini. Diajak ngobrol. Setelah ngobrol panjang lebar, pamannya itu akhirnya ngomong, aku sudah tua, ini nggak ada yang melanjutkan.
Aku mau kasihkan kamu. Ini pabrik kopi, jadi milikmu, kelolanya. Kalau saudara ditawar seperti itu, mau enggak? Yang enggak mau angkat tangan. Yang mau angkat tangan. Dia malah pertama terkejut, loh gimana? Aku itu nggak punya pengalaman ngelola kopi. Dan yang memang dia, loh ini kenapa kok malah satu pabrik itu apa enggak? Wow, luar biasa tuh saudara. Dikasih pabrik loh saudara. Pabrik kopi lah itu saudara. Itu orangnya saudara. Luar biasa sekali, kemarin ngirim kopi saudara dia. Nah, lalu luar biasa gini cerita. Itu yang dulu sudah pernah. Lalu dia mulai mengelola kopi itu. Lalu waktu dia sudah 1 bulan, Tuhan itu bicara dalam hatinya, bawa buah sulungmu. Jadi penghasilannya dalam 1 bulan itu saudara diambil. Tuhan berkata, berikan pada Pak Obadja. Dia, gereja kita kan hampir saya nggak pernah ngajar toh buah sulung saudara. Tapi Tuhan bicara seperti itu. Ya saudara, dia taat. Bawa pada saya. Lalu saudara, saya doakan pada dia. Saudara, waktu saya doakan untuk dia itu merasa dapat rema. Apa remanya? Salah satu doa saya itu berkata, Tuhan, ya Agung ini mau jadi berkat. Semua yang Tuhan berikan kepada gereja ini, keluarga Allah, impatkan pada dia juga, dia terima juga saudara. Oh, saya juga doakan apa yang Tuhan berikan untuk hambamu ini, aku impatkan juga, dia juga ngalami. Rupanya itu jadi rema. Langsung ditangkap, diimani, dideklarasikan, diyakini, diimani, dideklarasikan terus. Aku terima seperti yang gereja diberikan pada Tuhan, aku juga terima, diimani. Baru saja berapa bulan, kalau nggak salah 2-3 bulan saja, dia sempat ke Kalimantan, lalu ketemu dengan orang. Intinya teruslah, Tuhan buka jalan. Dia sampai kaget, dia berkata, dia sedih tercengang-cengang. Sekarang dia punya 24 hektar perkebunan sawit. Perkebunan sawit. Ini krisis saudara, maka saya ajak saudara percaya, jangan imani krisisnya. Ini Yesaya 60 berkata, dunia gelap, bangsa-bangsa kelam, tapi kita anak-anak Tuhan. Tuhan janji pada kita umatnya, terangku datang atas kamu, terangku turun atas kamu, sampai kemuliaanku terpancar atas hidupmu. Dia imani, dia berani percaya, dia berani melangkah. Enggak terkirakan saudara. Itu sama, gereja diberi 20 lebih saudara. Betul saudara? 20 lebih itu saya belum hitung 20 lebih apa. Mungkin sama dengan dia ya 20 lebih toh. Dia 24 hektar. Sekarang sudah punya. Kok diem tuh saudara? Maka cepet tak suruh Gong, besok Jumat ya melayani di Miracle Night Worship. Kamu yang khotbah dan kesaksian, disaksikan cerita yang jelas gimana sampai sekarang kamu. Dulu cuman dia itu furniture, lalu dapat pabrik kopi, sekarang malah dapat 24 hektar keperkebunan sawit. Dengar saudara, firman Tuhan pasti, tapi kembali sini, hati yang penuh belas kasihan adalah hati yang bisa dipakai oleh Tuhan. Lakukan dengan kasih, saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Bahkan nanti timnya PW di sana juga ikut melayani di sini. Beri tepuk tangan yang meriah. Yang keempat saudara, ya bawa mereka ke gereja, bawa di ibadah minggu, bawa waktu ulang tahun, bawa waktu Natalan, Paskah, bawa setiap minggu, bawa. Waktu mereka datang gereja, kesaksian sudah banyak sekali. Tiba-tiba hadirat Tuhan turun, baru pujian penyuahan dijamah, tiba-tiba mencurah air mata, tiba-tiba dengar firman ini jadi rema, firman bicara, akhirnya dijamah hatinya, dibukakan hatinya, akhirnya dia buka hati, lembut hatinya, terima pengampunan, terima keselamatan, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dapat anugerah. Salah satunya bawa ke gereja. Maka waktu di gereja Tuhan yang bekerja. Betul saudara? Bahkan kalau saudara sudah bawa orang, ya terima Yesus sebelum ke gereja, bawa dia ke gereja. Karena apa? Kalau tidak dibawa ke gereja, nggak ada yang bimbing dia, akhirnya imannya bisa mati lagi. Tuhan berikan nama gerejanya keluarga Allah. Itu bukan nama gereja kita.
Tuhan Yesus memberikan gereja itu namanya beberapa nama. Saudara, salah satu nama yang Tuhan berikan pada gerejanya keluarga Allah. Artinya apa? Setiap orang diselamatkan harus masuk di keluarga. Kalau enggak ada yang melihara, enggak ada yang merawat. Saya tanya di sini ibu-ibu, siapa pernah melahirkan? Kok diem saja toh? Waktu saudara melahirkan di rumah sakit, setelah lahir apa saudara ngomong? Dadah ya, aku sudah tolong kamu ya, selamat ya, sudah jadi manusia ya, sudah lahir, dadah, silakan bertumbuh gitu saudara. Ada enggak ibu seperti ini? Kalau ada ibu gendeng. Tuh, ya toh, sama kita sudah selamatkan jiwa, dia nggak bisa hidup sendiri rohaninya, bawa ke gereja, sehingga ada yang mengembalakan, sehingga ada yang merawat, sehingga ada yang muridkan, sehingga ada yang memperjuangkan, dia bertumbuh, dia berbuah. Dia dipakai oleh Tuhan. Dia akan jadi orang yang berguna untuk memuliakan nama Tuhan. Maka sampai ada lagu, ku cinta gerejaku, ku cinta keluarga Allah, gereja yang Tuhan berikan kepadaku. Di gerejaku tertanam, di gereja aku pun bertumbuh, di gerejaku melayan Tuhan, selamatkan cucu-cucu. Lalu gimana? Pakai gerejaku, Tuhan pakai hidupku, menjadi terang dan dunia ini. Wes cukup balik nyangkut bahasa saudara. Yang kelima, kuasa dan mujizat. Setiap jemaat, apalagi pelayan Tuhan, harus hidup dalam kuasa dan mujizat. Roh Allah ada di dalam kita untuk menolong kita. Kita tidak lemah, kita tidak kalah. Kita bisa jadi pemenang, lebih dari pemenang, karena ada Roh Allah, sumber kemenangan. Tuhan di pihakku, apakah lawanku? Kita harus gitu saudara. Orang bisa lihat kuasa Tuhan melalui hidup kita. Orang bisa dijamah melalui hidup kita. Orang bisa disembuhkan melalui hidup kita. Orang bisa ditolong oleh Tuhan. Ada kuasa, mujizat. Di mana-mana Tuhan Yesus mengajar, beritakan Injil. Setelah itu lakukan kuasa, mujizat. Kalau ada yang sakit, disembuhkan. Kalau kerasukan setan, diusir setannya. Kalau orang sedang butuh makanan, ciptakan mujizat, 5 roti, 2 ikan. Ada kuasa, ada otoritas. Buat apa? Orang itu butuh Tuhan, butuh pertolongan Tuhan. Kita bisa jadi alatnya Tuhan. Sehingga dimanapun Yesus berada, orang berbondong-bondong datang. Betul saudara? Gereja mula-mula penuh dengan kuasa dan mujizat. Orang datang setiap hari, ditambahkan orang datang setiap hari, ditambah orang datang. Kuasa Tuhan nyata di gerejanya, kuasa Tuhan nyata di komselnya, kuasa Tuhan nyata di anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan. Pendoa, doa dengan kuasa. Komsel, kakak yang penuh kuasa. Pemuji, pujian penuh kuasa. Betul saudara, ada otoritas. Tanda orang percaya, usir setan. Tanda orang percaya, sembuhkan orang sakit. Ada kuasa. Waktu mujizat dinyatakan, orang berbondong-bondong datang. Prinsipnya orang itu butuh Tuhan, butuh pertolongan Tuhan. Di Pondok Daud banyak mujizat. Orang semua datang di Pondok Daud. Betul nggak? Di setiap Ida banyak mujizat. Orang datang karena prinsipnya manusia butuh Tuhan untuk menolong. Tepuk tangan yang meriah. Saya tambah satu lagi, saudara. Atau ini saya saksikan satu dulu aja. Waktu saya di Samarinda, saudara, buat jamnya kok jalan terus ya. Tadi karena ada SKPNK itu ya. Ya wes, bentar aja saudara ya. Nah ini penting. Waktu saya di Samarinda, saya senang. Selalu banyak kesaksian. Ketemu dengan seorang, dia cerita, Pak, saya bersyukur sekali dengan keluarga Allah adanya. Dia mulai cerita, waktu dia dulu solo juga, anaknya lahir itu ngomongnya telat itu Pak, delay speak ya, apa speak delay kalau bisa.
ngomongnya sampai SMP, saudara. Sulit sekali bicaranya, sampai ditertawakan, sampai dibully, menderita sekali. Dia bilang, kasihan anak ini, wah di mana-mana ditertawakan, sampai mengeluh dengan ayah ibunya. Ayah ibunya hebat. Dia berkata, kita sudah berjuang ke dokter, kemana-mana, usaha. Ya, jalur apapun dilakukan belum bisa sembuh. Tapi jangan takut, masih ada satu jalur surga katanya. Ayo mulai langkah jalur surga. Sekarang jalur ke surga, berseru sampai di surga. Rupanya jadi rema bagi anaknya, jalur surga. Dia selalu jalur surga, ada jawaban gitu saudara. Lalu setiap kebaktian, kalau sudah selesai ibadah saya turun, dia berkata, kalau mau baca turun aku cegat, minta tumpang tangan atasan aku gitu. Tumpang tangan, doakan. Sekalipun masih itu autis juga, termasuk autis. Tumpang tangan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Hebat saudara. Sekarang sudah sembuh total, malah di sekolah juara. Sekarang sudah masuk SMA, pasti bisa dikeluarkan, saya lupa. Ini Taruna Nusantara, katanya banyak yang di situ hanya masuk jadi ABRI, jadi polisi dan macam-macam. Dan dia ranking sampai masuknya apa ya namanya, full gratis saudara, karena ranking. Saudara lihat, jalur surga. Katakan saudara, jalur surga. Katakan apa? Ada kuasa, ada mujizat. Yang terakhir sekali ya saudara, ini kok panjang dengan media. Saya nggak punya waktu banyak. Media itu luar biasa, dampaknya luar biasa. Saya dorong, gunakan media, HP saudara untuk banyak yang baik, untuk selamatkan jiwa. Dan banyak gunakan radio atau apapun saudara. Saksiannya saja saudara, satu orang juga besar, Pak, saya itu dulu depresi berat. Jadi ceritanya dia sempat bangkrut, dia juga dari Solo dulunya. Sempat bangkrut saudara, sehingga stres. Wah sudah bingung, depresi, sudah nggak bisa kemana-mana, hanya di rumah, sudah seperti orang linglung gitu saudara. Jadi sudah nggak bisa apa-apa. Istrinya ada yang ngajak gitu ke gereja kita. Baru datang gereja kita 2-3 kali, pulang bawa radio. Dia bilang gitu. Lalu radionya dikasih saya disetel setiap hari 24 jam. Jadi saya yang sedang depresi, saya sedang stres, pikirannya kalut, hatinya gundah gulana, terus diisi radio. Ada pujian penyembahan, ada firman Tuhan, ada kesaksian, ada pujian penyembahan, ada firman Tuhan, ada kesaksian, ada pujian penyembahan, ada firman Tuhan, ada kesaksian, ada pujian, ada firman Tuhan, ada kesaksian. Saudara dengar ya. Lama-lama pikiran yang gelap diterangi. Pikirannya jadi terang. Lama-lama karena terus saudara 2 menit. Akhirnya apa? Pikirannya jadi terang. Pikiran jadi terang. Hatinya yang tertekan, akhirnya terus jadi makin tenang, makin damai. Damai Tuhan menguasai dirinya. Jadi saudara akhirnya terus setiap hari 24 jam akhirnya tanpa obat sembuh. Dua-duanya sekarang jadi hamba Tuhan di Samarinda. Bergabung di gereja kita di Samarinda. Semua berdiri. Katakan pada Tuhan, ini tugas kami. Kami kau sadarkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima amanat agung ini. Perintah yang absolut yang harus dilakukan. Supaya aku jadi pelaku firman Tuhan, jadi alatmu Tuhan. Semua angkat tangan saudara, datang pada Tuhan. Katakan ini tugas kami. Terima kasih Tuhan. Kami berjanji mulai sekarang kami tidak akan bermalas-malasan. Kami tidak akan diam saja. Kami akan take over. Kami akan melangkah sesuai firman-Mu. Engkau yang menyertai, Engkau yang menolongnya, Engkau berikan hikmat caranya, Engkau beri pengurapan kemampuannya, kuasanya Tuhan. Oh
Tuhan, aku ingin membalas cintamu, kebaikanmu. Aku diselamatkan, kau pakai hidupku untuk menyelamatkan. Tuhan, kami komitmen. Hari ini kami sepakat komitmen. Kami akan melayani, kami akan selamatkan jiwa. Kau akan menyertai, kau jadikan kami penuai penyelamat jiwa. Kau pakai selamatkan sebanyak mungkin orang. Kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan, hamba-Mu juga doa, meteraikan firman-Mu, jadikan kenyataan. Doa-doa mereka dijawab. Yang sakit sembuhkan, supaya mereka bisa pakai melayani. Yang kekurang berkati, supaya bisa jadi berkat. Buka jalan. Oh, doa-doa mereka untuk pasangan, untuk pekerjaan, untuk keturunan, untuk mujizat Tuhan yang berikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan iman. Amin. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah.